Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik sekali. Hari ini kakak akan memberikan materi yaitu apa itu kode kehormatan. Nah, tapi sebelum kakak memberikan materi, baiknya kakak perkenalkan terlebih dahulu. Kakak adalah Juliana Rahayu, kakak selaku pembina pramuka SMA Negeri 7 dan gugus depan 02071 02072 Pangkalan SMA Negeri 7 Tanjung Pinang. Nah, kakak akan memberikan materi yaitu apa itu kode kehormatan. Apakah adik-adik tahu apa itu kode kehormatan? Yap, betul sekali. Itu adalah kode kehormatan, suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota gerakan pramuka. Nah, itu ada kode kehormatan digolongkan dengan penggalang dan penegak. Terdiri dari dua macam, yaitu janji dan satya yang berupa trisatya. Nah, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasar dharma. Dan perbedaan dari penggalang dan penegak adalah sedangkan yang penegak menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat menepati dasar dharma. Nah, itu adalah kode kehormatannya, dan di dalam Trisatya ada 6 kewajiban, yaitu kewajiban yang pertama adalah kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kedua, yang ketiga itu kewajiban terhadap Pancasila, 4 kewajiban terhadap sesama hidup, 5 kewajiban terhadap masyarakat, dan yang terakhir adalah kewajiban terhadap dasar dharma. Nah, yang kedua adalah ketentuan moral dharma berupa dasar dharma. Apakah adik-adik tahu dasar dharma itu ada berapa? Ya, betul sekali. Itu dasar dharma ada 10. Dasar dharma pramuka yang pertama itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3 patriot dan sopan dan kesatria, 4 patuh dan suka bermusyawarah, 5 rela menolong dan tabah, 6 rajin, terampil dan gembira, 7 hemat, cermat dan bersahaja, 8 disiplin, berani dan setia, 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sedangkan yang 10 adalah suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, di dalam dasar dharma itu kita akan menyesuaikan dengan yang sesuai dengan dasar dharma yang pertama, yaitu beribadah menurut agama masing-masing dengan sebaik-baiknya dengan menjalankan semua perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya, patuh dan berbakti kepada orang tua serta sayang kepada saudaranya. Dan yang kedua yaitu adalah sesuai dengan dasar dharma yang kedua, menjaga kebersihan sanggar, kelas, dan lingkungan sekolah, ikut menjaga kelestarian alam baik yang flora maupun yang faunanya, membantu fakir miskin, anak yatim piatu, orang tua jompo, dan mengunjungi yang sakit. Dan yang selanjutnya adalah yang sesuai dengan dasar dharma yang ketiga, mengikuti upacara sekolah atau upacara latihan dengan baik, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, ikut serta dalam pertahanan bela negara, melindungi kaum yang lemah, belajar di sekolah dengan baik, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Yang selanjutnya itu adalah yang sesuai dengan dasar dharma yang keempat, mengerjakan tugas-tugas dari guru, pembina, atau orang tua dengan sebaik-baiknya. Terus patuh kepada orang tua, guru, dan pembina, berusaha mufakat dalam setiap musyawarah, tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa yang didapatkan tanpa melalui musyawarah. Dan yang selanjutnya adalah yang sesuai dengan dasar dharma yang kelima, tidak pernah membolos dari sekolah, sesuai atau selalu hadir
dalam latihan atau pertemuan pramuka dapat membuat berbagai macam kerajinan atau harta karya yang berguna, selalu riang, gembira dalam setiap melakukan kegiatan atau pekerjaan dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah sesuai dengan dasar dharma yang ketujuh, tidak pernah bolos sekolah dan tidak bersikap hidup mewah, rajin menabung, teliti dalam melakukan sesuatu, bersikap hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, bisa membuat perencanaan setiap akan melakukan tindakan. Dan selanjutnya yaitu sesuai dengan dasar dharma yang ke-8, yaitu selalu menepati waktu yang ditentukan, mendahulukan kewajiban terlebih dahulu dibandingkan haknya, berani mengambil keputusan, tidak pernah mengecewakan orang lain, tidak pernah ragu-ragu dalam bertindak. Dan selanjutnya adalah yang sesuai dengan dasar dharma yang ke-9, yaitu menjalankan segala sesuatu dengan sikap yang bersungguh-sungguh, tidak pernah mengecewakan orang lain dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan dasar dharma yang ke-10, berusaha untuk berkata baik atau benar dan tidak pernah berbohong, tidak pernah menyusahkan atau mengganggu orang lain. Dan yang terakhir adalah berbuat baik kepada semua orang. Nah, itu adalah kode kehormatan dari Trisatya ataupun dasar dharma. Nah, dari kesimpulan tersebut kakak mengambil kode kehormatan bagi gerakan pramuka diharapkan pola tingkah laku atau tindakan para anggota gerakan pramuka akan menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam pendidikan gerakan pramuka seperti tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka. Oke, baik adik-adik semuanya, itu adalah kode kehormatan, materi kode kehormatan hari ini yang kakak berikan. Ada yang kode kehormatan Trisatya dan dasar dharma. Mari adik-adik semuanya harus dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah ataupun di masyarakat. Oke adik-adik semuanya, hari ini materi kakak berikan. Sekian, terima kasih. Kakak izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.